Daniel Dubov menunjukkan sebuah permainan taktikal indah dalam kejuaraan dunia catur base tahun 2025. Pada game ini, Dubov berhadapan dengan pecatur Prancis Jules Mozart. Putih pada awalnya dimulai permainan dengan E4, lalu Dubov memilih pertahanan Sisilia. Setelah itu, D4 langsung menantang pion center. Pion makan pion, mentri makan pion, kemudian kuda serang mentri. Maka mentri mundur D3, lanjut kuda F6. Setelah kuda C3, C6, Dubov mempersiapkan fianchetto, posisi favoritnya. Dari titik ini, Mozart kembali melanjutkan pengembangan. Kuda F3, gajah fianchetto, gajah E2, dan kedua pemain rokade untuk amankan rajanya. Setelah itu Dubov mendorong pion D6, gajah terang siap keluar. Putih langsung menantang pertukaran kuda. Di posisi ini, Dubov menolak. Jika kuda makan kuda, maka setelah pion makan kuda, Putih akan begitu dominan karena mengontrol petak E6 dan juga C6. Olehnya itu, Dubov tarik mundur kuda. Sekarang, gajahnya memberikan tekanan pada diagonal dan kuda siap manuver untuk serang mentri. Merespon hal ini, Mozart mendorong C3 dan kuda C5. Mentri mundur. Setelah itu E6. Kuda harus mundur. Di posisi ini, Dubov memulai serangannya. Dia mendorong F5. Serangan langsung pada pion E. Setelah pion makan pion, Dubov kembali membuat langkah menarik. Dia mengambil dengan pion G. Langkah ini membuat lajur G menjadi setengah terbuka. Posisi yang sangat bagus, apalagi ditempati oleh benteng atau mentri. Selain itu, Dubov berhasil menciptakan sebuah petak outpost pada petak E4. Di posisi ini, Jules Mozart menyerang kuda, tapi tentu saja kuda masuk. Maka gajah jaga pion, namun kemudian mentri F6 memberikan tambahan tekanan. Mozart kemudian menyerang kuda, sehingga kuda mundur. Setelah itu, benteng A ke petak Q1. Di posisi ini, gajah terang Dubov belum bisa berkembang secara maksimal, sehingga ini membuat benteng hitam juga tidak bisa keluar. Untuk itu maka Dubov mendorong pion B6, bersiap menyimbangkan gajahnya dengan cara fianchetto, posisi yang sangat enak untuk hitam. Mozart kemudian membuat langkah tidak akurat, gajah mundur A1. Tentu saja gajah langsung fianchetto. Di posisi ini, Mozart mendorong pion C4, serangan pada mentri. Tentu saja mentri menghindar. Setelah itu, Mozart menukar gajah. Kembali, langkah tidak akurat. Dubov mengambil dengan mentri, siap untuk menggeser raja dan menyusun benteng pada petak G8. Di posisi ini, Jules Mozart aktifkan benteng F untuk menyerang pion. Tapi Dubov malah menyerang kuda. Setelah kuda mundur, dia kembali mendorong pion ke petak G5. Di posisi ini, Jules Mozart begitu tertekan. Dia kemudian tarik mundur kuda ke petak E1, memberikan proteksi pada petak G2, sekaligus mengosongkan tempat untuk gajah. Tapi Dubov menempatkan kudanya di petak G5. Persiapan untuk mengancam skak. Tentu saja, Mozart harus melindungi petak ini dengan gajah G4. Maka Dubov mendorong pion, membuat gajah berhenti untuk menjaga petak itu. Tapi ternyata gajah masih bisa lari ke petak D7. Di posisi ini, Dubov menyerang gajah. Jules Mozart mengira dia telah mendapatkan sebuah pion sambil melindungi gajahnya. Namun ternyata, pada posisi inilah Dubov memainkan langkah brilian. Kuda ke petak F5. Benteng terancam, begitupun dengan gajah. Dengan terpaksa Jules Mozart
menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, bentengnya dimakan. Mozart serang balik kuda hitam, tapi benteng serang balik gajah. Gajah mundur, kuda skak. Di posisi ini, kuda makan kuda. Setelah itu, gajah makan kuda. Daniel Dubov memberikan ancaman skakmat. Maka Julius Mozart harus mendorong pion G3. Namun, pion makan pion. Kuda makan pion. Untuk melanjutkan tekanan, maka Dubov tarik mundur gajahnya kembali pada posisi fianchetto. Sekarang pion F2 dalam masalah besar. Julius Mozart mencoba memainkan gajah E4 menantang pertukaran gajah, tapi Dubov mengambil pion. Mentri terserang, begitupun dengan kuda. Oleh karena itu, mentri makan mentri, benteng makan mentri. Setelah raja makan benteng, mentri skak. Mozart melarikan raja sembunyi ke peta G2, dan kemudian gajah makan gajah, skak. Kuda makan gajah, menyerang mentri. Tapi mentri makan pion. Serangan balik pada kuda putih. Di posisi ini, Julius Mozart membawa kudanya ke peta G3, namun Dubov menyerang benteng. Mozart kemudian amankan bentengnya, tapi ternyata Dubov punya langkah pamungkas, H4. Setelah langkah ini, Julius Mozart akhirnya menyerah. Bagaimanapun juga, kudanya tidak akan selamat. Apabila permainan dilanjutkan dengan langkah terbaik, benteng G1, maka pion makan kuda. Setelah itu, raja bisa lari, benteng akan makan pion. Tapi, hitam akan mengajak ke skak. Setelah raja makan pion, pion ke petak E4. Kalaupun raja ke petak H2 untuk melancarkan skak, maka raja F7. Mentri melawan benteng adalah hal yang sangat sulit, apalagi pada level Grandmaster. Di game ini, akurasi dari Dubov mencapai 95,4%. Sebuah permainan taktikal yang begitu ciamik. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan sarankan channel ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa. Salam Gears Olasumus.